Hai semuanya, nama saya Angelin Han. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi metode dana tetap. Tetapi, sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena segala anugerahnya, saya dapat menyelesaikan e-book tentang metode dana tetap dengan baik. Tidak lupa saya berterima kasih atas dukungan dari pihak keluarga dan pihak sekolah yang setia mendukung saya. Saya membuat e-book ini dengan tujuan para pembaca dapat menambah pengetahuannya tentang metode dana tetap dan dapat melaksanakan pencatatan dana kas kecil dengan metode dana tetap. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam e-book ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca akan sangat dibutuhkan untuk memperbaiki e-book ini ke depannya. Terima kasih. Dan di daftar isi, kita dapat melihat halaman pertama, pengertian metode dana tetap, halaman kedua sampai halaman ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan, halaman 4, ciri-ciri penerapan metode dana tetap, halaman 5, contoh soal, halaman ke-6, penyelesaian, dan halaman ke-8, daftar pusaka. Metode dana tetap. Metode dana tetap adalah metode pembukuan petty cash di mana jumlah rekening kas kecilnya tidak berubah alias tetap. Apabila terjadi pengeluaran kas kecil, pemegang petty cash tidak melakukan pencatatan atas transaksinya, tetapi sebatas mengumpulkan bukti-bukti transaksi pengeluaran. Setiap kali melakukan pembayaran, kasir kas kecil harus membuat bukti pengeluaran yang harus disimpan bersama dengan sisa uang yang ada di dalam petty cash atau cash box. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan kas kecil dengan sistem dana tetap adalah: pertama, pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit perkiraan atau akun kas kecil dan mengkredit kas bank. Kedua, pada saat terjadi transaksi pembayaran, biaya tidak langsung dicatat dalam jurnal, tetapi ditunda hingga saat pengisian kembali dana kas kecil. Ketiga, pada waktu pengisian kembali dana kas kecil, pencatatan ayat jurnal dilakukan untuk transaksi pembayaran yang disertai bukti pembayaran. Pencatatan yang dilakukan adalah dengan cara mendebit akun biaya yang sesuai dan mengkredit kas bank. Dan yang keempat, jika pada akhir periode penutupan buku belum dilakukan pengisian kembali dana kas kecil yang telah terpakai, berarti masih terdapat bukti-bukti pembayaran yang belum dicatat. Agar saldo kas kecil sesuai dengan keadaan sebenarnya, perlu dibuat pencatatan ayat penyesuaian. Pencatatan dilakukan dengan cara mendebit akun biaya yang sesuai dan mengkredit kas kecil. Pada saat meminta pengisian kembali, kasir kas kecil akan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dan menerima cek sebesar pengeluaran yang sudah dibayar. Dengan cara ini, saldo rekening kas kecil tidak akan berubah. Selanjutnya, ciri-ciri penerapan metode dana tetap pada kas kecil adalah sebagai berikut. Pengelola kas kecil mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang telah dilakukan sesuai kewenangannya. Dengan bukti-bukti tersebut, pengelola kas kecil meminta penggantian kepada kasir kas umum. Penggantian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang sudah dikeluarkan, sehingga dana kas kecil tersedia kembali. Pada saat dilakukan penggantian dana kas kecil, bukti-bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam jurnal pengeluaran kas sebagai pengeluaran kas kecil. Nah, di halaman ini kita dapat melihat contoh soal dan penyelesaian dari pencatatan transaksi ke jurnal dengan metode dana tetap. Mari kita lihat soalnya. Contoh pencatatan transaksi ke jurnal dengan metode dana tetap. Transaksi pada bulan Agustus 2004. 1 Agustus. Dibentuk dana kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Untuk ini, ditarik cek sebesar 2 juta rupiah. 5 Agustus, dibeli perlengkapan sebesar 330.000 rupiah. 12 Agustus, dibayar biaya air sebesar 170.000 rupiah. Dan 19 Agustus, kas kecil diisi kembali. Dan kalian dapat melihat jurnal penyelesaiannya di halaman 6 ini. Maka jurnalnya, kas kecil pada tanggal 1 Agustus, kas kecil 2 juta rupiah di sebelah debit dan kas 2 juta rupiah di sebelah kredit. Sedangkan pada tanggal 5 Agustus dan 12 Agustus tidak di jurnal, dan pada tanggal 19 Agustus kas
kas kecil diisi kembali, yaitu dengan cara biaya-biaya sebelumnya seperti perlengkapan pada tanggal 5 dimasukkan ke dalam jurnal di sebelah debit sebesar 330.000 dan beban biaya air 170.000 di sebelah debit. Sedangkan di sebelah kredit kas sebesar 500.000. Nah, sekian dari materi yang saya berikan. Tidak juga lupa daftar pusaka ada di halaman ke-8. Dan saya tentu saja tidak lupa untuk berterima kasih kepada guru pembimbing akuntansi keuangan Pak Jumardin. Sekian dan terima kasih.